nggak megang ketika satu posisi aja, tapi kan pas kalian pegang kalian suruh dia buka, jadi kerasa gerakannya. Pas megang kalian suruh dia zip, jadi kerasa pas bergerak itu. Nah, salah satu penanda kalau misalnya ada ketidaksimetrisan, kerasa lemah satu sisi. Satunya lagi, dagunya akan nggak simetris. Jadi kelihatan ya, kalau kalian lihat reality show Korea yang operasi-operasi itu kan pasti ada yang satu agak naik sini atau agak turun. Asimetris, kelihatan, gembung satu. Ya, oke? Terus baru kalian periksa refleks masseter. Refleks masseter ini biasanya di yang ada lesi-lesi upper motor neuron atau mungkin dia ada tetanus ya kalau nggak salah, ada jerking movement. Jadi caranya adalah tangan kiri kalian biasanya sih pakai tangan kiri, atau kalau misalnya dicowok-cowok kan karena sudah keras ya gitu langsung aja pakai yang tajam. Taruh, bisa kalian ketuk pakai palu dalam kondisi mulut terbuka, atau kalian ketuk pakai tangan juga bisa. Tapi lebih kerasa kalau cewek kan ketokan tangannya kurang. Kalau saya ya kayak kayak normal nih, nggak ada apa-apa. Ya, kalau orang yang ada lesi, ya ini jerking movement. Saya nggak tahu saya bisa mengikuti atau nggak, tapi gerak-gerak gitu. Jerking, dan di sini pun kelihatan kayak berkedut di panjang sini, di panjang masseter sini. Ya, yang penting kan kalian tahu desanya. Tidur ya, tidur gini, ketok. Boleh nggak sih kalian ketok tanpa bantalan? Tidak disarankan sih sebenarnya. Lebih lagi artisnya selalu kalian kasih bantalan. Apapun itu pemeriksaan refleks selalu kalian kasih bantalan. Kecuali di lutut, lututkan gini. Oke, nah jadi nervus 5 boleh kalian mulai dari motorik dulu atau dari sensorik. Kalau saya lebih suka dari sensorik dulu karena Trigeminus kan sensoriknya lebih dominan daripada motorik. Motorik kan cuma beberapa muscle aja ya. Oke, ready, lanjut. Setelah itu nervus 6 absen sudah termasuk ke okularis ya. Nanti kita langsung lanjut ke nervus facialis. Facialis gampang deh, dan selalu keluar di ujian kayaknya. Cik kemarin juga ngeceknya facialis dan hipoglosus. Nah, jadi facialis itu dia di wajah pergerakan. Jadi bedakan dengan trigeminus. Trigeminus itu di wajah tapi sensor. Mereka punya komponen motorik tapi masuk cuman musculus temporalis dan masseter aja kan. Kalau facialis itu semua pergerakan di wajah selain temporalis dan masseter. Jadi senyum, dahi, kerutan-kerutan dahi kalian itu semua punyanya facialis. Oke. Nah, jadi pemeriksaan facialisnya tuh gimana ya cara gampangnya? Cara gampangnya adalah kalian lihat dari bawah ke atas. Kerutan dahi, berkerut atau tidak? Dua-duanya berkerut ya, kanan kiri. Kalau hilang salah satu itu pertanda ada stroke atau palsi. Oke? Dahi. Terus habis itu alis harus bisa terangkat dua-duanya dan sama. Oke? Alis. Habis itu mata, tutup mata dengan rapat. Oke? Tutup mata dengan rapat, terus coba berusaha. Jadi tutup mata dulu, suruh tutup mata sekencang-kencang. Baru kalian coba kasih tahanan buka, harusnya bisa. Kalau nggak bisa berarti perkuatannya melemah, gitu ya. Tapi pas kalian nahan matanya jangan terlalu keras, kalian nahannya gini aja. Kan gampang dibuka. Tapi kalau kalian nahannya kayak gini, ya jelas juga kan. Oke? Jadi kalian nahannya gini, di perbatasan gini kan. Ini tahanan ringan aja, kita suruh buka kan pelan-pelan. Tapi kalau kalian nahannya di atas sini, dia mau sampai besok buka. Oke, terus bibir, jadi senyum simetris atau enggak? Tapi perhatikan nggak semua orang punya senyum yang simetris. Jadi saya nih senyumnya nggak simetris, tapi senyum normal. Tapi kalau misalnya yang nggak simetris itu benar-benar yang satu itu datar, yang satu ya, senyum, terus mencucungkan, mencucu sih kalau saya bilangnya. Coba mencucu sambil kalian peragain. Harus bisa. Kalau misalnya nggak ini, salah satu berarti dia cuma ini maju untuk dulu, itu berarti dia ada kaitan juga. Terus apalagi gembungin, harus bisa. Kalau cuma satu aja, mana ya?
Dahi, kerutan dahi wajib pijat. Alis juga, mata dari tutup kebuka. Terus habis itu mencucu, senyum, gembung. Itu nervous tujuh. Oke, terus habis itu ada beberapa sensorisnya juga. Sensorisnya itu di 2/3 bagian depan lidah. Ya, kalian ngeceknya pakai rasa-rasa tadi. Nah, rasa-rasa tadi. Jadi nanti bentukannya itu biasanya sama kayak gelasnya Sputum TB itu, tapi sudah diisi air. Terus ada rasa manis, asam, asin, pahit. Manis, asam, asin, pahit. Terus kalian ngasihnya pakai cotton bud. Gitu. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, pasien dipersiapkan, dijelaskan, kita akan melakukan pengecekan dari pengecekan indera pengecapan di 2/3 bagian lidah untuk mengecek nervus facialis. Jadi pasien akan diperkenalkan dulu dengan rasa-rasanya seperti biasa. Matanya masih kebuka, lidah dijulurkan ke depan. Nah, sepanjang pemeriksaan itu lidah dulu gitu. Oke, jijik orang-orang. Anggap aja lidah saya sudah menjulur ke depan, oke. Terus habis itu ini kan kalian buka karena tutupnya seperti biasa, kalian tempelin nih sampai basah ya. Jangan cuma dikit. Kalau cuma dikit kan bisa aja nggak nempel, wajar ya nggak ngerasa apa-apa. Jadi sampai basah, kalian tempelin tuh di 2/3 lidah. 2/3 lidah tuh berarti sampai ujung ya. Kalian kan tahu ada di bagian depan itu kan manis, asam asin ya, manis asam asin. Ya nggak sih, manis asam asin dari depan ke belakang. Kalian bagian paling depannya dulu kanan kiri ya, tetap kanan kiri. Bagian paling ujung kanan, kalian kenalin ini manis bu. Kanan sebelahnya ini manis bu, kerasa manis ya. Ibunya bilang iya kerasa manis. Ini masih memperkenalkan. Ibu yang ini asam, tahu dia itu asam. Biasanya manisnya itu pakai air gula, asamnya pakai air cuka, asinnya pakai air garam, pahitnya kalau zaman saya kuliah dulu air bunga pacar. Tapi nggak tahu kalau tergantung center masing-masing. Jadi kerasa itu asam, kerasa asamnya, asin, kerasa asinnya. Baru habis itu kasih dia air, boleh kumur-kumur atau nggak suruh di wastafel kumur-kumur, tapi karena skilap di atas ada ya wastafel kumur-kumur, itu bisa skilap di bawah yang buat stay ya, itu kan ada untuk kumur-kumurnya. Suruh kumur-kumur, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan. Mata ditutup, kita lakukan pemeriksaan kanan kiri. Seperti biasa, kasih dulu dia rangsangan, tidak ada rangsangan apa-apa. Suruh rasain bu, ini rasanya apa? Tapi tempelin ke tempat yang kosong. Bu, ini rasanya apa? Kalau dia bilang rasa-rasa tertentu, kalian bilang bu ini masih kosong kok bu, nggak ada apa-apanya, jujur ya seperti biasa. Baru habis itu kalian kasih rangsangan yang sebenarnya, manis, asam, asin, pahit. 2/3 depan aja kalau nervus facialis, oke? Nanti kalian lihat sebelah kanan atau kiri apakah ada penurunan sensoris atau tidak. Kalau ada penurunan sensoris berarti ada gangguan dari aferennya nervus facialis. Oke. Ketika kalian menyampaikan diagnosa, itu kalian harus nyebutin aferen atau sensorik atau motorik. Karena beberapa saraf, contohnya yang kayak nervus facialis, dia punya komponen sensoris, dia punya komponen motoris. Misalnya facialis ternyata nggak bisa naikin dahi atau nggak bisa senyum, itu berarti kan yang bermasalah apa? Motorisnya kan. Misalnya dari hasil ngecek rasa semua bagus, berarti yang masalah